Ocehan kali ini mau cerita tentang dulu pengalaman pernah kerja di Arab sebagai perawat. Jadi dulu itu 2008 awal sampai 2011 akhir itu pernah kerja di Arab sebagai perawat. Nah, bagaimana bisa sampai di sana itu melamar di satu agen. Agennya itu beneran agen resmi yang bukan agen abal-abal ya. Jadi agen resmi, mereka itu juga sudah memang diawasi sama namanya BNP2TKI dan juga Kementerian Kesehatan. Jadi terpercayalah agen tersebut. Dan juga agennya itu nggak cuma ngirim tenaga kesehatan doang, mereka juga ngirim kayak misalnya orang-orang yang kerja di kayak restoran, yang asisten rumah tangga gitu. Jadi bukan cuman tenaga kesehatan doang, tapi mereka mengirim berbagai macam tenaga kerja yang lain gitu. Nah, pada saat kita melamar ke sana, itu yang wawancaran langsung itu adalah orang yang dari Arabnya langsung gitu. Jadi mereka itu memang datang langsung dari Arab untuk mewawancarain kita gitu. Terus setelah kita wawancara, yang memutuskan kita untuk lulus atau enggak juga orang Arabnya langsung. Pada saat kita dinyatakan lulus, nah kita masuk tuh ke tempat pelatihan mereka gitu. Pelatihan yang sudah disiapkan sama agen tersebut. Di situ kita dilatih, kita ajarin sesuai dengan bidangnya kita. Misalnya yang asisten rumah tangga diajarin gimana caranya bersihin rumah yang benar, gimana caranya mungkin rapiin tempat tidur, atau mungkin gimana gitu. Aku juga nggak tahu pasti spesifiknya apa aja yang diajarin, tapi mereka juga dapat pelatihan gitu. Dan yang tenaga kesehatan itu diajarin tentang keperawatan, diajarin tentang bahasa Inggris, diajarin tentang istilahnya keperawatan, bahasa-bahasa medis dalam bahasa Inggris itu kayak gimana gitu. Karena ternyata pada saat sampai di Arab, pengantarnya dalam rumah sakit itu adalah bahasa Inggris. Karena kita bekerja sama dengan kayak perawat dari Filipina, perawat dari India, perawat dari Bangladesh, dokter-dokternya juga dari berbagai negara, dari Mesir, dari Pakistan, dari India gitu-gitu. Jadi memang kita dilatih yang namanya bahasa Inggris. Ya walaupun bahasa Inggrisnya nggak lancar-lancar amat itu nggak masalah. Yang penting kita bisalah basicnya gitu. Karena seiring dengan berjalannya waktu juga kita bisa menyesuaikan dengan orang-orang di sana gitu. Dan juga kita nggak diajarin bahasa Arab sih, tapi nggak tahu kenapa pada saat udah nyampe di sana dengar sehari-hari akhirnya bisalah sedikit pakai bahasa Arab. Karena bahasa Arab juga nggak yang dituntut untuk lancar, yang penting ngerti dikit aja nggak apa-apa ya. Pada saat kita ngomong sama pasiennya yang penting kita ngerti gitu. Karena misalnya kita ada yang misalnya udah mumut banget, udah nggak ngerti ngomongnya apa, itu dokternya bisa ngebantu kita. Dokternya itu yang turun tangan langsung sama kita, dimana dokternya itu kan banyak kan kayak orang Mesir, orang Arabnya juga ada. Jadi kita nggak kesulitan lah kalau misalnya dapat hal-hal yang kayak begitu gitu. Dan juga mungkin yang nonton ini kalau misalnya nanya nih persyaratannya apa nih untuk ke sana gitu. Nah, dulu dan sekarang itu udah beda gitu. Persyaratannya udah beda, berkas-berkasnya mungkin udah dokumen-dokumen yang diminta pasti udah sangat beda gitu. Jadi saran saya kalau misalnya ada yang berminat untuk ke Arab ya cari langsung di agen-agen resmi gitu. Jangan sampai agen-agen yang nggak jelas gitu. Karena ada juga kok yang misalnya resmi, benar-benar resmi, yang mereka kerjasama dengan Kementerian Kesehatannya dari Arab, dan juga udah pasti diawasin sama Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja, BNP2TKI gitu. Jadi istilahnya pintar-pintar lah untuk cari agen. Karena agen saya yang dulu itu udah kayaknya sih udah bubar ya, mungkin karena udah lama atau mereka mungkin udah ganti nama. Aku juga nggak tahu karena waktu itu pernah nyari di internet udah nggak ada namanya. Mungkin bisa jadi mereka ganti nama, atau mungkin bisa jadi mereka juga memang udah tutup, nggak ngerti juga gitu. Tapi yang jelas dulu itu bukan agen yang abal-abal gitu. Oh ya, terus lanjut. Di sana itu enaknya dapet cuti kayak misalnya hampir 2 bulan 1 tahun cutinya.
dan kita bebas milih tanggal pulangnya kapan, dan tiketnya itu dibayarin pada saat pulang, datang dan pulang pergi itu tiket tuh free, tiket tuh gratis gitu, karena itu mereka yang beliin. Kita tinggal milih tanggalnya kapan, bulannya kapan gitu, ya udah mereka nanti yang ngurus semuanya. Di sana juga sering dapat bonus gitu. Bonusnya itu kayak misalnya ada hal-hal yang berhubungan dengan negara gitu, misalnya contohnya nih, salah satu contohnya misalnya kerajaan lagi ngerayain apa, nah itu terimbas tuh sama kita tuh dapat bonus gitu. Misalnya rajanya habis sembuh dari sakit nih, nah mereka itu istilahnya kayak terima kasih, nah kita dapat bonus tuh dari mereka. Walaupun bonusnya sih beda ya, bonus untuk orang Arabnya beda, dengan orang asingnya itu jumlahnya udah pasti beda. Dan di sana juga itu ternyata tenaga kesehatannya itu gajinya juga beda gitu. Ternyata gaji yang datang langsung melalui Kementerian Kesehatannya Arab itu dengan yang datang dengan agen-agen swasta, karena ternyata ada juga nih agen-agen swasta di sana itu beda gitu gajinya. Jadi kalau misalnya saran saya, kalau misalnya ke sana pilih agen yang kerjasama dengan Kementerian Kesehatannya Arab langsung, karena gaji kita itu beda banget gitu. Gajinya itu bisa kayak 2 kali lipat bedanya. Karena udah gitu jaminannya juga beda, kayak misalnya jaminan tiketnya beda gitu. Mereka bayar, kalau kita gratis. Terus mereka juga yang lewat swasta ini mereka nggak dapet kayak misalnya supply makanan tiap minggu, karena kita tiap minggu tuh kayak dapat supply makanan, itu mereka juga nggak dapet ya. Jadi bedanya banyak banget kalau misalnya kita kesana nggak melalui Kementerian Kesehatannya langsung gitu. Jadi itu tipsnya kalau misalnya kalian yang nonton ini adalah perawat dan mungkin berminat untuk kesana, cari agen yang mereka ini kerjasamanya langsung dengan Kementerian Kesehatannya Arab gitu. Dan pengalaman lucunya itu pada saat nyampe di sana, kan maksudnya kita udah biasa nih lihat yang ijo-ijo di Indonesia, yang pohon-pohon apa segala rindang gitu. Nah nyampe di sana itu kan kayak banyak kan pohon kurma, gurun pasir di pinggir-pinggir jalan raya gitu kan ngelihatnya. Jadi kayak gersang gitu. Gersang tapi enak juga gitu pemandangannya. Kayak lain, pokoknya beda banget gitu. Nah itu juga pengalaman yang tak terlupakan gitu. Kalau misalnya udah gitu rumah-rumahnya kan kalau kita kan ada atap-atapnya gitu yang kayak ngerucut gitu. Kalau misalnya biar kalau misalnya hujan kan nggak yang banjir gitu. Nah kalau di sana itu rata gitu atasnya. Kayak rumah yang apa sih? Yang masih mau dibangun atasnya tuh kan rata tuh. Gimana sih ngejelasinnya? Jadi rata tuh, jadi nggak yang atapnya gimana-gimana banget, karena memang di sana itu curah hujan tuh dikit banget. Dalam setahun itu bisa kali hujan cuman kayak 2 kali 3 kali, itu udah syukur banget gitu. Jadi kalau di sana ada turun hujan itu udah kayak wah gitu, sampai kayak kita itu rebutan main hujan gitu, karena hujan itu kayak setahun 2 kali, setahun 3 kali, udah gitu doang. Dan dulu itu di sana nggak bisa keluar kalau misalnya kita nggak didampingi sama laki-laki, misalnya kayak misalnya yang punya suaminya ya, atau kakaknya, maksudnya saudaranya, atau misalnya kita yang kerja di rumah sakit, kita nanti dianterin sama sopir yang dari rumah sakit itu, dan juga harus pakai mobil yang dari rumah sakit. Nah itu dulu kayak gitu di sana gitu. Jadi kita dikawal kemana-mana, walaupun pada saat sampai di tempat kayak misalnya tempat belanja di mall gitu, atau tempat belanja, pokoknya tempat belanja gitu, itu kita dilepas gitu. Nanti pas pulangnya harus kumpul dan naik lagi ke bus yang tadi dari rumah sakit itu gitu. Jadi nggak boleh pergi sendiri-sendiri, karena di situ memang bahaya gitu. Jadi nggak boleh yang namanya pergi sendiri-sendiri, karena yaitu tadi demi keselamatan kita. Terus di rumah sakit itu dulu apalagi pas nyampe sana nggak tahu bahasa Inggris, nggak tahu bahasa Arab gitu. Pada saat pasien yang ngebel, orang ngomong apa nggak ngerti gitu, ini bahasa Arab nih, bahasa Arab kagak ngerti, bahasa Inggris juga little I can gitu kan. Jadi ya
pengalaman yang tak terlupakan lah itu dulu waktu ke sana. Tapi seiring berjalannya waktu, menyesuaikan dengan lingkungan, akhirnya ya bertahanlah. Taruhlah 4 tahun lah di sana. Hampir 4 tahun ya. Sekian dulu ngoceh-ngocehnya. Besok kita ngoceh yang lain lagi. Salam sukses, dadah.